Mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kita mau dengar firman Tuhan. Berkati supaya kita ngerti. Terima kasih. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau udah siap, yuk kita nyanyi Ku Mau Jadi Terang. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Wow, Masih semangat gak nih? Kalau masih semangat, yuk kita nyanyi lagu Ayo Baca Firman. Firman Tuhan, pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan, menuntun hidupku, menyinari dan sirami hidupku.
menyapit hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Yuk kita nyanyi lagu Ku Puji Kau Yesus. Setiap langkahku, kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Mazmur 56 ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa duduk dengan tenang dan mengerti firman yang disampaikan
Dalam nama Yesus, amin. Shalom adik-adik semua. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Cici lihat sudah siap nih semua nih ya. Oke adik-adik, firman Tuhan kali ini bercerita tentang Petrus menerima Roh Kudus. Yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Nah, sebelum masuk firman Tuhan, Cici mau tanya dulu nih sama kalian. Dapatkah kalian menyebutkan beberapa hari raya yang sama-sama kita rayakan? Bisa? Coba apa aja adik-adik? Oh iya betul, Natal ya adik-adik ya. Lalu apa lagi? Paskah, betul. Oh iya, ada juga yang menyebutkan 17 Agustus. Wah, yang belum lama ini sama-sama kita rayakan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, orang-orang Yahudi juga memiliki hari raya yang mereka rayakan adik-adik, yaitu hari raya Paskah dan juga Pentakosta. Nah, Pentakosta ini artinya 50. Kok 50? Karena Pentakosta dirayakan 50 hari setelah penyaliban Yesus. Nah, bagaimana dan apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta ini? Mari kita dengarkan cerita firman Tuhan berikut ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku masukkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa Petrus dan orang-orang percaya ketika mereka menerima Roh Kudus ditandai dengan adanya api di atas kepala mereka. Kalian ingat cerita tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus? Ya, saat itu Petrus merasa ketakutan sehingga ia tidak mau mengakui bahwa dia adalah muridnya Tuhan Yesus. Dia takut ditangkap ya adik-adik. Nah, berbeda sekali ketika Petrus sudah menerima Roh Kudus. Cara berbicaranya sangat berbeda. Petrus bahkan berani berkhotbah pada orang-orang banyak tentang Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa adik-adik. Roh Kudus mengubah hidup Petrus. Nah, Roh Kudus penting bagi kita semua orang-orang percaya. Roh Kudus menolong kita untuk beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus juga memberikan keberanian kepada kita untuk menceritakan tentang kasih Yesus kepada orang banyak. Mungkin kalian pernah mendengar orang-orang yang saat beribadah mengeluarkan kata-kata yang asing, kata-kata yang kalian tidak mengerti. Ya, itulah bahasa roh adik-adik. Mereka mengeluarkan kata-kata yang sebelumnya mereka juga belum pelajari dan mereka juga tidak mengerti. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengartikan bahasa roh tersebut. Bahkan dalam bahasa roh juga ada firman Tuhan. Tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengartikan dari bahasa roh tersebut. Adik-adik, Roh Kudus menolong kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Roh Kudus juga menolong kita untuk menghadapi masalah. Roh Kudus membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kita semua mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Tentunya mau adik-adik. Kita mau minta sama Tuhan agar kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. God bless you.
Ya, sekarang kita mau tutup firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini, sehingga kami tahu ada Roh Kudus yang dapat menolong hidup kami. Tuhan, kami mau minta kepadamu agar kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat menjadi lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Kami boleh berani untuk bersaksi tentang kasih Yesus kepada orang banyak. Tuhan, kami mau semua dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan memberikan kami Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, serta YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman beribadah secara onsite di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik. Cici Koko di sini mengajak adik-adik untuk bisa ikut join di dalam ibadah onsite Life Kids kita pada jam-jam yang sudah ada, dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Life Kids gak cuma diadakan di GSDA Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan jam 5 sore, tetapi juga diadakan di The Center, Sentul City di jam 8 pagi pada hari Minggu, dan juga di Gedung C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Life Kids di bawah ini. Nah, untuk sistem presensi di 3 tempat ibadah onsite Life Kids masih menggunakan kartu absen ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk membawa kartu absennya setiap minggu, dan jangan lupa di tap di mesin yang sudah disediakan. Paling penting jangan sampai kartunya hilang ya. Nah, buat adik-adik yang belum memiliki kartu absen, jangan lupa untuk menghubungi guru Life Kids kalian saat ibadah onsite. Kerajinan juga akan dihitung berdasarkan data yang masuk pada saat adik-adik ibadah onsite di Life Kids sesuai dengan data yang ada pada mesin presensi. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa datang di dalam ibadah onsite Life Kids, adik-adik juga tetap bisa mengikuti ibadah online di jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk selalu mengikuti update atau berita yang dikirimkan di grup WA Life Kids dan juga di media sosial Life Kids agar kalian tidak ketinggalan info. See you semuanya, dadah!